Terima kasih Mbak Lis, terima kasih Reza. Terima kasih banyak sekali ibu-ibu di sini. Tapi tadi ada yang batuk bayi, kalau bisa jangan ambil di AC di pinggir ya. Kalau ada yang sakit tadi dibawa ya. Terus kemudian ada ruang menyusui di mana Mbak? Di belakang. Ya, ruang menyusui ada di belakang. Boleh ini. Kalau misalnya bayinya udah mulai nggak nyaman, boleh berdiri aja mungkin di belakang atau di sana juga bisa ya. Mungkin mudah-mudahan bisa ketemu. Semua udah pegang buku saya, lebih bagus dibuka ya. Kita nggak pakai handout kali ini karena ini sebetulnya resume dari buku, lebih lengkap banget di buku. Cuman saya tahu bahwa mungkin nggak sempet ya sambil gendong, sambil baca buku udah pasti nggak sempet. Jadi ini saya berusaha untuk meringkas apa sih yang ada di buku itu dan apa yang diperhatikan. Karena saya merasa bertanggung jawab dengan bayi ASI yang MPASI-nya nggak betul. Ya, jadi kalau makanan pendamping ASI itu bagus sekali, tapi begitu usia 6 bulan itu dia harus makan. Ya, kalau dia tidak makan biasanya dia grafiknya pasti flat begitu atau enggak turun dia biasanya. Ya. Nah, pada akhir buku itu ada grafik berat badan. Coba dibuka dulu grafik berat badannya. Ya, karena seringkali nanya cuma gini, "Dok, berat badan anak saya normal enggak?" Ya, coba dibuka paling belakang itu cara membuat grafik berat badan, ya. Nanti sampai di rumah atau nanti sepintas, itu coba plot berat badan bayinya, termasuk normal atau tidak. Ini yang paling gampang sekali ya, jadi ini biasanya kita ajarkan pada kader posyandu di puskesmas mereka cuma tamat SD ya, jadi artinya supaya ibu cepat, karena kan bayi itu kan, ibu kan konsentrasinya ke bayi ya, jadi mungkin nggak punya cepat waktu. Jadi yang bawah itu adalah usia, yang grafik horizontal, laki itu biru, perempuan itu merah ya. Itu adalah grafik horizontal yang datar, itu adalah berat badan. Usia. Yang vertikal adalah berat badan. Ya. Nah, kemudian plot usianya berapa? Bawah kan ada 0 atau lahir 1, 2, 3 gitu ya. Nah, lihat misalnya dia usia 4 bulan, beratnya misalnya 6 kilo. Ya, tinggal diplot ke atas. Ya, tinggal diplot ke atas. Sudah ketemu ya? Terus lihat persentilnya di sebelah. Jadi ada yang 50, jadi ini persentil. Ya, ini persentil ya. Kalau dia di atas 50%, nanti itu diurut ya, umur 1 bulan berapa, umur 2 bulan berapa, umur 3 bulan berapa, nanti dilihat grafiknya ya. Oke, itu pendahuluan dari saya karena seringkali yang ditanyakan ini, kapan ibu mulai di 4 bulan MPASI, kapan harus 6 bulan? Kalau yang gendut-gendut 6 bulan. Kalau yang pas-pasan lihat grafiknya. Berarti mungkin kita bisa mulai di 4 bulan. Nanti kita terangkan kenapa boleh gitu ya. Slide Mas, ya. Jadi ini adalah, ini bukan saya yang bikin, ini WHO yang bikin ya. ASI eksklusif paling keren, 6 bulan. Syaratnya 1, berat badannya harus bagus. Ya, jadi dari lahir itu jangan, kemarin saya ketemu bayi usia 3 bulan, belum mencapai berat lahir. Ya, belum mencapai berat lahir itu nggak boleh. Dia harus mencapai berat lahir di usia 7 maksimal 10 hari. Ya, jadi kalau bayi ASI itu kan biasanya kalau lahir turun dulu deh berat badannya ya. Habis itu dia harus mencapai berat lahir. Gitu ya. Nah, itu maksimal 10 hari. Gitu ya. Jadi bayi harus mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan kehidupan. Itu yang paling ideal. Tapi nggak boleh bayinya gagal tumbuh misalnya. Terus nanti nanya, gagal tumbuh itu apa? Nah, nanti kita belajar lagi gagal tumbuh. Kemudian setelah itu, setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI. Jadi mungkin MPASI itu apa sih gitu ya. Makanan pendamping ASI yang sesuai usia dia. Nanti tahapnya kita akan lihat step by stepnya ya. Slide Mas. Menyusuinya sampai usia 2 tahun. Eksklusif artinya hanya ASI. Kalau dia udah kasih makan berarti tidak eksklusif. Ya, jadi nanti kalau ditanya 11 bulan masih ASI eksklusif, enggak. Karena dia udah makan. Ya. Nah, jadi seringkali masih ASI eksklusif, Dok. Hanya ASI tapi kan udah makan, gitu ya. Jadi kalau di bawah 6 bulan itu memang hanya ASI, itu yang paling ideal. Tetapi syaratnya dia harus ada kenaikan berat badan yang ideal. Nah, kenapa sih ini penting sekali ditekankan? Karena ini anak atau bayi itu di 2 tahun pertama itu masa emas. Terutama masa kritis di 6 bulan. Jadi katanya ya otak itu masa kritisnya itu seperti jendelanya masih tertutup. Begitu dia distimulasi baik,
itu dia akan terbuka sehingga stimulasinya terjadi. Gitu ya, makanya menyusui itu kalau bisa tidak ASI perah atau ASI perah plus menyusui. Jadi jangan eksklusif ASI perah ya. Banyak sekarang trennya balapan ASInya berkulkas-kulkas tapi tidak menyusui. Ya, prosesnya penting. Ya, jadi kalau yang masih ASI perah gitu ya, tetap bayinya tetap diusahakan untuk menyusui karena skin to skin contact itu adalah bagian dari stimulasi pada bayi. Ya, slide Mas. Nah, tumbuh kembang itu atau bayi atau anak bertumbuh itu tergantung nutrisi. Jadi gizi itu penting sekali. Pencernaan adalah modal seorang manusia sehat. Ya kok kita mau sehat tuh kita harus makan sehat dulu. Baru nanti semuanya akan sehat. Begitu juga dengan bayi. Makanya dia dikasih makanan terbaik karena sebetulnya kualitas usus bayi adalah terburuk dari tahapan dia sebagai manusia. Ya, semakin prematur bayi semakin gak bagus ususnya. Makanya dia harus dikasih yang paling bagus. Ya, semakin dia bertambah usianya, usus itu akan bertambah baik. Apalagi kalau dikasih modal, ya, modalnya adalah ASI, air susu ibu, ya. Kemudian terus bayi yang tidak dapat ASI selalu jelek nggak? Enggak. Banyak bayi-bayi yang adopsi itu tetap bagus karena dia mendapat stimulasi yang baik. Kalau genetik mungkin kita nggak tahu dia dari mana, tetapi stimulasi atau pengasuhan yang baik itu juga akan membuat bayi itu bagus. Jadi sebetulnya gini, kalau bisa nyusuin bagus, kalau bisa eksklusif bagus, tapi kalau dia tidak nyusuin jelek nggak? Belum tentu. Atau bahkan tidak gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita mengasuhnya. Atau orang yang nyusuin pasti bagus nggak bayinya? Belum tentu juga. Tergantung bagaimana dia mengasuh. Misalnya dia menyusui tapi misalnya dia nanti mau makan umur 1 tahun terus saja disuapi sampai usia 6 tahun. Artinya stimulasinya juga jadi nggak baik. Gitu ya. Di buku itu diterangkan tentang stimulasi. Pentingnya makan sendiri, pentingnya dia mengambil makanan, pentingnya dia mengunyah makanan kasar itu diterangkan di dalam buku. Karena itu bagian dari stimulasi. Nah, genetik ini katanya perannya 48%. Jadi saya yakin ibu-ibu semua di sini punya anak yang secara genetik baik. Sekarang tinggal bagaimana kita mengasuh dan bagaimana kita memberi makan, memberi nutrisi. Karena berat badan itu berkorelasi dengan kekebalan. Ya, kenapa sih dokter anak selalu nimbang berat badan? Karena dia berkorelasi dengan immune system. Ya, jadi kalau berat badannya tidak naik itu sangat penting buat kita. Jadi kadang-kadang kan saya ada mungkin yang di sini saya tambah pakai susu formula. Di bawah 4 bulan kalau dia nggak bisa menyusui dengan baik, berat badannya tidak baik, saya nggak langsung. Tetapi kalau dia datang udah umur 4 bulan dengan berat lahir nggak dapet, saya nggak punya waktu lagi untuk menolong, kasihan bayinya. Ya, biasanya saya cepat. Tapi kalau dari lahir misalnya kita evaluasi baik, terus misalnya kok berat badannya kurang ya, oke kita lihat dulu, mungkin neteknya kurang bener, mungkin kalau dia nggak bisa netek, oke kita ASI perah dulu suapin misalnya gitu ya. Tapi targetnya adalah berat badan harus naik gitu ya. Slide Mas. Nah ini adalah nutrisi bayi ya, jadi tadi sudah dijelaskan 0-6 bulan dia harus kalau bisa mendapat eksklusif ASI. Kalau bayi-bayinya nggak bisa mendapat ASI, pilihannya di bawah 4 bulan adalah memberi formula atau ASI donor yang aman. Ya, ASI donor harus aman ya, jadi bebas dari penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C. Ya, kalau prematur itu CMV. Ya, jadi kalau kita mau nyumbang nih sama bayi prematur kan niatnya baik. Kalau bisa niat baik itu disempurnakan dengan ASI kita aman enggak? Gitu, ya. Kemudian 6 bulan itu peran ASI itu masih cukup tinggi tergantung dari berat badan. Kalau bayinya gendut sekali, atau misalnya dia 3-6 bulan 8 kilo, itu gede tuh ya. Nah biasanya peran makanan pendamping itu lebih kecil. Tapi kalau misalnya ya 6 bulan, ada ya 6 bulan, wah ngotot pokoknya mau ASI datang tuh udah masih cuma 5 kilo. Peran MPASI-nya jadi lebih besar. Jadi kenapa yang ada 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, karena kita lihat berat badannya di mana dia. Kalau berat badannya tidak mencapai persentil itu di kurva itu yang tengah-tengah
ya. Yang tengah-tengah itu 50 ya. Kalau dia tidak mencapai itu kan kita mau naikin nih, pindahin kurvanya, kasih makanan lebih banyak gitu ya. Kemudian 12 bulan, sering kan orang bertanya 12 bulan itu MPASI-nya yang utama justru. Ya, jadi ada tuh yang setahun datang masih netek terus sampai 6 kilo aja berat badannya. Nggak boleh. Jadi saya stop neteknya kalau anaknya melek. Jadi melek makan aja. Nanti mau tidur baru netek. Jadi dibalik dia gitu ya. Jangan terus dengan apa ya, dengan nyusu terus ya. Karena kadang-kadang nyusu itu jadi menghilangkan nafsu makan juga. Ya, jadi kalau dia nggak mau makan dikasih tetek, nggak mau makan dikasih tetek gitu, dia jadi hilang nafsu makannya. Ya, kita boleh menyusui terus baru makan kalau bayinya tidak ada masalah makan. Tapi kalau ada masalah dengan pengenalan makanan, lebih bagus bayinya dibikin agak lapar. Baru kita kasih makan ya, supaya kita nggak maksa ya, supaya dia happy makan. Nah, kalau udah 2 tahun itu seluruh, kan sering orang nanya ya, harus nggak pakai susu? Tidak harus, selama makanannya cukup gitu ya. Slide. Ini kenapa harus pakai makanan pendamping? Ini adalah gap. Ini saya ambil dari presentasinya guru saya, Dr. Damayanti. Beliau adalah dokter gizi yang sangat senior. Biasanya saya akan konsulkan, kita di sini sekarang ada Dr. Clara. Kalau ada masalah dengan berat badan, biasanya saya minta untuk konsul ke gizi supaya nggak lama-lama berat badannya nggak baik, ya. Jadi di usia 6 bulan ini dia ada gap kekurangan kalori. Kalori itu berhubungan dengan apa yang kita kasih, misalnya dia karbohidrat kalorinya lebih tinggi. Karbohidrat kan kayak beras, pisang juga ada kalorinya, semua makanan ada kalorinya. Kemudian bertambah besar bayi itu bertambah besar kalori yang kurang. Jadi artinya dia memang harus makan gitu ya. Slide Mbak. Nah ini yang tadi saya bolak-balik katakan ya. Sekarang saya senang sekali di rumah sakit kita sendiri pemakaian formula itu udah boleh dibilang di bawah 10% gitu ya. Tetapi kita tetap mesti lihat berat badan bayi. Kalau berat badan bayinya nggak naik itu dilihat grafiknya tadi. Kalau dia usia di bawah 4 bulan, namanya suplementasi. Saya bukan anti donor ASI, tapi saya melihat donor ASI itu banyak yang tidak di screening. Jadi kalau saya diminta pendapat oleh orang tua, saya mau pakai ASI donor, saya selalu pesankan. Kalau misalnya kita udah didonorin, tapi suruh periksa lagi kan memberatkan yang ngedonorin. Bayarin aja deh pemeriksaan itu supaya ibu mendapat ASI yang aman. Ya, saya selalu menyarankan itu. Kalau tidak aman, saya menyarankan lebih bagus pakai formula. Kalau kita nggak yakin nih, ya lebih baik pakai formula. Karena saya ASI donor itu di Jakarta ini tingkat HIV-nya itu melampaui Papua. Papua dulu paling tinggi. Ya, jadi itu di rumah sakit kita pun ketemu 1-2 kasus di mana banyak HIV. Ya, jadi kalau menerima ASI donor lebih bagus, apalagi dari banyakan donornya ya, misalnya 3 orang donornya gitu. Nah, itu lebih risiko lagi. Ya. Oke. Kemudian kalau dia udah usia 4 bulan, berat badannya kurang, lebih baik kasih MPASI. Ibu-ibu sering pakai istilah MPASI dini. Tapi tetap dilihat bisa nggak bayinya. Maksudnya bisa, ini ada ibunya Andara ya. Pas-pasan banget berat badannya ya. Usia berapa kita mulai? 5 bulan ya? 5,5 bulan. Ya pas-pasan udah di 2 minggu. Kalau saya udah mulai pelan-pelan gitu, berat badannya naik 2 minggu sekali saya suruh datang. Saya kadang kalau dia flat atau turun itu kita ngebantunya juga susah. Karena lambung mereka kan kecil. Nggak bisa kita kasih segini ya, nggak bisa. Kita mesti lihat bayinya. Jadi biasanya kalau misalnya berat badannya udah mulai memang berat badan bayi itu 0,3 bulan yang paling cepat naiknya. Nanti 3-6 bulan tuh lebih pelan. Banyak faktornya, bayi bergerak, bayi kalau netek tolah-toleh, mungkin ibunya juga pergi kerja gitu ya. Jadi dia lebih pelan-pelan di sana. Di sana kita harus lebih hati-hati, kapan boleh kita 4 bulan, kapan harus 6 bulan gitu ya. Jadi kalau di atas 4 bulan kurang berat badannya, kita lebih baik menambahkan MPASI. Yang mana MPASI-nya? Slide Mas. Nah,
MPASI yang baik adalah MPASI yang bermacam-macam. Tapi kalau kita mulai di bawah 6 bulan nggak bisa bermacam-macam. Di buku ada kalau di atas 6 bulan kita boleh ngasih sayur. Tapi kalau kita harus mulai di bawah 6 bulan kita nggak bisa mulai dari sayur. Ya misalnya 4 bulan yang aman adalah buah atau serealia, beras. Itu yang lumayan aman. Tetap dilihat anaknya ya. Kemudian harus harus bersih. Ini udah standar ya. Kemudian ini nih yang sering kali ibu-ibu sering kali nunggu gigi tumbuh baru kasih makanan lebih kasar. Ya, itu nggak betul. 6 bulan memang harus halus karena dia dari cairan kan, dari kenal ASI cairan banget. Terus kita mau masuk ke makanan padat memang lebih bagus cair. Jadi artinya disaring mendekati cairan atau di blender halus. Tapi kalau bayinya kayak ngunyah, ada ya bayi kalau saya kasih vaksin yang namanya rotavirus itu kan 2 mili tuh ya. Itu bayinya kayak ngunyah, gitu dia. Nah itu coba aja kasar. Ya semakin dia ngunyah semakin keren. Karena di mulut ini kan juga ada enzim yang namanya amilase. Ya jadi kalau kita, makanya kenapa sih orang tuh suruh jangan buru-buru jadi harus dikunyah. Ya karena dia mencampur dengan enzim yang ada di ludah. Gitu ya. Jadi artinya kalau 6 bulan dia masih telan gitu ya. Nanti coba-coba 7 bulan step lebih kasar. 8 bulan lebih kasar lagi kalau perlu tangannya mulai pakai. Gitu ya. Jadi step-step itu dilihat pada bayi. Ibu itu yang namanya responsive feeding. Jadi misalnya di samping kita lihat bayinya mau atau enggak. Jadi porsi itu memang kita punya target. Misalnya saya sering bilang ada di buku ya 6 bulan mulainya 120 mili. Saya sering begitu ya. Tapi enggak langsung 120. Kalau bayinya sesuap udah enggak mau ya berhenti. Gitu ya. Cari lagi kapan dia lapar. Biasanya saya lihat bayi itu lapar kalau baru bangun sama habis mandi. Biasanya ya. Jadi karena mandi itu mungkin ya agak sedikit dingin atau dia baru bangun. Jadi kalau mulai makan biasanya saya sarankan coba pilih yang paling lapar pada bayi itu kapan. Gitu ya. Atau waktu kita lagi makan misalnya. Kan suka bayi itu lihat gitu. Nah itu juga bagus. Ya, oke, slide Mas. Kemudian ini yang kalau kita udah mulai makan itu namanya mulai fase weaning ya. Jadi saya sering menekankan teksturnya itu harus diperhatikan. Jadi jangan saring terus walaupun giginya belum tumbuh. Karena ada gigi tumbuh itu 14 bulan ya. Terlambat kalau 14 bulan itu baru dikenal ke nasi lembek misalnya. Ya, karena fase kritis bayi mengunyah itu justru di awal. Di usia biasanya antara 8 sampai 10 bulan. Tetapi ada yang 6 bulan udah mulai pengen ngunyah dia. Itu yang paling bagus. Ikutin bayinya ya. Kemudian ini ya jadi dari bentuk cair, lumat terus nanti jadi padat. Makanya ini jenisnya. Jadi bukan terus blender ya. Karena blender itu kalorinya jauh lebih kecil. Bayinya biasanya tidak naik berat badannya. Kelihatannya banyak dia. Tapi air yang banyak. Ya jadi usahakan untuk lebih padat, lebih kasar. Biasanya dia naik tuh, ya. Slide Mas. Ini standar, mungkin semua udah tahu. Di buku ada ya, jadi dia harus tepat waktu. Jadi artinya kalau bayi ASI itu kan saya bilang tadi bagus, tapi di usia 6 bulan itu dia banyak komponen yang kurang. Salah satunya adalah zat besi, yang kedua adalah zinc. Zinc itu kalau kurang ya, kukunya bayi rapuh biasanya. Biasanya kelihatan nanti di usia 2 tahun. Di buku lihat zinc itu apa makanannya. Itu ada. Ya, zat besi itu berhubungan dengan kekebalan. Jadi bayi-bayi yang anemia atau kurang zat besi, itu kalau sakit susah sembuh. Atau dia mudah sakit. Nah karena kita di sini banyak ibu-ibu yang anemia. Ya, kita di sini researchnya 30% ibu hamil anemia. Ya jadi kalau nanti ini kan udah lahir, kalau yang lahir kedua itu hamil kedua itu mesti benar-benar dipersiapkan. Jadi artinya saya sering kali bilang kalau udah punya anak 1 masih bayi itu kalau bisa jangan maksudnya belum waktunya jangan hamil lagi karena kan badan kita mungkin belum recovery gitu. Ya jadi bukan hanya melahirkan tapi badan kita harus bagus, bayi yang kita kandung juga harus bagus. Itu dapatnya zat besi itu justru dalam kehamilan. Ya jadi kalau udah keluar nggak melalui ASI, dikit banget. Malah dibilang di atas 6 bulan itu udah nggak terpenuhi dia. Ya di bawah 6 bulan memang kebutuhan bayi cuma 0,5. Tapi di usia 6 bulan dia 7 perlunya zat besi. Jadi dia susah terpenuhi. Ya
Slide. Nah ini ya, ini yang saya bilang, ini adalah kebutuhan zat besi 6 sampai 8 bulan. Ya, dia di sini, zat besinya kurang. Ya, jadi zat besi sama zinc. Ya, di usia 6-8 bulan ini yang warna hijau adalah yang 6-8 bulan. Terus kalau yang 9-11 bulan ini zat besi sama zinc. Kalau vitamin D, kalau di luar negeri ASI eksklusif itu dikasih vitamin D bayi-bayinya kalau di negara-negara yang tidak punya matahari. Saya sering kali suruh jemur itu bukan hanya untuk kuning tapi lebih kepada vitamin D. Kalau kuning malah saya nggak terlalu takut kalau nggak ada matahari. Yang penting dia nyusu. Ya, tapi vitamin D kalau kita juga kurang vitamin D juga kita jadi gampang flu karena kekebalan kita jadi berkurang. Gitu ya. Jadi kalau bayinya dijemur sampai umur gede-gede gini juga tetap kitanya juga ikut gitu. Ya, karena kan kalau di Jakarta ini kan panas ya, mungkin orang pakai AC turun naik mobil kantor AC terus gitu ya. Jadi orang relatif kurang vitamin D, ya. Slide Mas. Ini zat besi ya, karena seringkali orang bertanya, malah saya belakangan ini banyak juga ibu yang saya minta atau saya diskusi karena banyak zat besi ini gampang-gampang susah ngasihnya. Rasanya nggak enak, kalau dikasih suka pupnya keras gitu ya. Jadi saya kadang-kadang meminta, yuk kita periksa zat besi, mau nggak gitu. Ya, tapi kalau nggak mau biasanya saya langsung kasih zat besi. Sementara selama dia belum mendapat asupan zat besi dari makanan. Ya, zat besi itu banyak di daging, di sayur, di kacang-kacangan banyak ya. Nah itu ini dosisnya, karena sering kali ditanya berapa ya dosisnya gitu ya. Saya suka nggak berani menjawab dosis, apalagi di Twitter nanya itu, saya nggak lihat bayinya. Ya, jadi artinya zat besi itu biasanya kita tidak kasih kalau bayinya pupnya keras misalnya, nanti tambah keras dia. Yang kedua kalau dia sakit, karena zat besi ini juga dipentingkan oleh kuman. Jadi kalau dia lagi panas, lagi apa kan kita nggak tahu ini virus atau bakteri ya. Jadi kita biasanya tidak kasih zat besi gitu ya. Kalau yang paling tinggi itu memang daging ya. Daging itu 1 ons itu 2,5 sampai 4 ya miligram. Bayi itu kalau di atas 6 bulan perlunya 7 miligram. Ya, jadi bayangkan ya kalau bayi baru makan dikasih daging banyak itu kan nggak mungkin. Bahkan saya pribadi tidak pernah tidak pernah mulainya dari daging. Jadi mulainya dari tanaman-tanaman. Nah kalau tanaman itu sayur, bayam. Ya, bayam itu 100 gram itu kan harus banyak banget gitu. Ya, jadi relatif dia tidak terpenuhi dari makanan. Makanya dikasih zat besi. Ya, oke, slide. Ini lagi-lagi tentang zat besi karena kan kadang-kadang kita lihat memang ada bayi yang nggak bisa kita kasih zat besi. Saya pernah punya, mungkin ada di sini atau enggak, saya kasih zat besi, bayinya nggak bisa tidur malam. Dia sensitif terhadap komponen yang ada di sana. Ya, jadi biasanya kan pakai sirup ya, pakai drops, itu dia mungkin sensitif. Jadi terpaksa kita kan tidak memberi. Nah itu yang biasanya saya sarankan untuk ya udah kita coba aja dari makanan sambil kita monitor. Gitu ya, saya punya mungkin 2 kasus begitu. Ada yang pup keras yang sering ya. Makanya saya biasanya kalau mulai zat besi itu saya kasih buah dulu. Ya, buah dulu baru dia minum zat besi. Jadi buah yang ada vitamin C-nya itu dia membuat absorpsi zat besinya lebih mudah terjadi dan biasanya lebih pup anaknya gitu ya. Slide. Nah, ini yang saya tekankan ya, ada periode sensitif atau kritis pada bayi. Mengunyah itu, otak itu sebetulnya punya periode-periode kritis. Kalau dia tidak mengunyah sampai usia 1 tahun, bayinya biasanya ngemut makannya. Ya, karena itu sering kan orang takut tersedak. Ya, maksudnya takut kalau kasar takut keselak. Pasti ada periode itu pada bayi kalau kita agak kasarin. Maka itu kalau kita mulai kasar, nyuapinnya jangan penuh. 1 sendok, dikit aja. Supaya dia punya space mulutnya untuk melumatkan dengan gusinya. Dan beri saat dia lapar. Jadi belajar makan pada bayi atau anak paling keren saat dia lapar. Gitu ya. Jadi maksudnya jangan terlalu, kalau susah nih makannya, jangan terlalu strict di jadwal. Kalau dia susah, memang jadwal itu penting kalau dia gampang. Tapi kalau susah, kalau bisa agak fleksibel sedikit, ya. Kemudian biasanya kalau
bayi itu atau anak pasti ada periode susah makan, itu pasti. Ntar kalau yang gampang, ntar susah. Kalau yang susah awalnya nanti gampang, itu pasti. Jadi kita lihat bayinya, itu namanya responsive feeding. Jadi porsi memang misalnya kita punya target 120 untuk 6 bulan. 120 mili itu setengah gelas aqua. Setengah gelas mineral itu. Ya, itu 120 mili. Itu porsi satu kali makan pada anak usia 6 bulan. Tapi berapa kali kita harus ngasih itu lihat bayinya. Jadi porsinya itu betul-betul dia yang menentukan. Seberapa dia kuat. Jadi jangan sampai dia udah mau muntah-muntah terus kita terus saja kasih. Kadang-kadang dicekokin gitu. Kalau bisa jangan begitu. Karena kalau kita berapa begitu trauma bayinya. Jadi susah dia makan. Ya. Kemudian ini dugaan ya dan ini memang saya sering lihat ya. Kalau dipaksa bayinya malah susah. Terus susahnya itu. Tapi kalau enggak dipaksa dilihat dia senangnya yang mana nih. Ibu biasa tahu. Dia suka yang rada manis dok. Dia suka yang rada gurih. Dia nggak suka buah yang ini, dia suka yang rada tawar. Kalau dia susah sekali, campur aja sama ASI. Ya, karena ada rasa yang dia kenal, gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi makanan itu sebetulnya harus nggak dicampur ASI, nggak harus. Tapi kalau susah, dicampur aja. Jadi banyakkan ASI, tapi kayak ada flavornya rasa alpukat gitu misalnya ASINya. Jadi dia tetap ASINya lebih banyak kalau dia susah. Ya, slide Mbak. Nah ini biasanya kalau yang makanan pertama itu pilihannya biasanya kalau beras itu memang lebih tidak alergi ya. Jadi artinya reaksi setelah baru makan itu juga kita harus amati. Kenapa harus 3 hari baru diganti makanan baru gitu. Karena bayi kadang-kadang perlu toleransi terhadap makanan baru itu masing-masing bayi itu berbeda gitu. Nah biasanya sih beras ini katanya yang paling aman. Cuman yang saya lihat kalau bayinya susah pup tuh suka juga beras dikasih nggak bisa pup dia. Jadi mulainya sedikit aja dulu terus dilihat reaksinya gitu ya. Kemudian slide mas. Ini tadi ya resume aja mungkin di slide juga ada. Maksudnya supaya ibu-ibu tahu tahap-tahapnya. Ini kalau yang pernah lihat Dokter Tiwi TV ini jagonya Dokter Luh Yuni. Lihat tahap-tahap perkembangan mulut karena itu berhubungan dengan kemampuan bayi makan. Ya, jadi itu dilihat ya perkembangan mulutnya bayi itu. Biasanya kalau umur 2 bulan itu bayinya masih suka njulur lidahnya. Suka gitu dia. Ya, itu dipakai kalau kita nyuapin dengan sendok atau cup feeder kalau ibunya bekerja. Kan disuruh jangan pakai dot. Karena pakai dot itu bingung puting kalau mampu. Sekali lagi pilihan tetap di ibu. Ya. Yang ideal, yang paling ideal memang tidak mengenal dot. Tapi pilihan kalau dia ditaruh di daycare atau dititipkan di eyangnya misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa terlalu kaku. Tapi refleks menjulurkan lidah itu dipakai untuk kalau kita harus nyuapin bayi ASI perah tidak dengan dot. Jadi ditunggu jangan digerujuk itunya nanti keselak dia. Ya karena kalau bayi itu kalau diguyur ya kayak dimasukin gitu. Kalau masuk paru dia bisa diem saja. Karena dia belum bagus refleksnya gitu ya. Jadi hati apalagi kalau dia sambil tidur-tidur gitu liar-liar tuh dikasihin ASI perah gitu ya. Jadi kadang-kadang dia refleksnya itu belum bagus. Jadi memang harus lebih hati-hati. Kemudian ini tahap ini ya. Jadi kalau kita kasih sendok itu kadang di 4-6 bulan itu dia bisa kayak menyapu sendok. Makanya dia kalau bayinya dari segi fisiologisnya bayi ya bisa 4 bulan karena dia udah mulai menyapu sendok. Tetapi secara psikologis, jadi kita mesti lihat ya, secara fisik dan psikologis kapan kita mulai. Kalau misalnya secara fisik dia mampu tapi nggak mau bayinya ya udah tunggu dulu gitu ya. Nah ini nanti bisa dilihat, mengunyah itu 5-9 bulan ya. Jadi mengunyah itu penting banget, itu mengunyah itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang kita harus rangsang bayinya supaya dia ngunyah. Supaya dia ngunyah caranya bikin dia lapar. Saat dia lapar kalau kita kasih makanan dia mengunyah biasanya. Kalau dia belum lapar biasanya jadi ngemut. Gitu ya. Slide mas. Ini juga ya ini sampai nanti. Biasanya sih saya lihat orang itu takut sekali mulai di awal. Kalau udah jalan gampang. Makanya saya biasa di buku juga baca di 6 bulan dulu.
Itu baca sampai habis supaya tahu prinsipnya. Nanti 7-8 bulan gampang. Yang paling orang takut itu memulai sebetulnya. Kalau udah mulai ya jalan aja gitu. Ya, slide. Saya juga banyak belajar. Ini buku-buku yang sangat membahagiakan saya, semua bayi-bayi ASI. Sumbangan makanannya juga semua dari ibu-ibu yang bayinya disusui. Sekarang udah usia ada yang 2 tahun gitu ya. Jadi memang bukunya cukup lama dibuat ya, selama 1 tahun ya. Cukup lama dikumpulkan dari bayi yang saya lihat dibesarkan dengan cara baik dan hasilnya baik. Jadi saya kumpulkan dari mereka, ada 18 ibu yang saya minta ya dengan berbagai macam. Nah ini kapan mulai diberikan MPASI, ini dilihat nih kesiapan fisik dan psikologis ya. Jadi kalau fisik itu ini yang ekstrusi itu yang lidahnya keluar. Dulu kan mulainya di usia 2 bulan, nah itu belum siap secara fisik. Kalau kita dengarkan mungkin nenek kita gitu 2 bulan udah mulai dulu. Itu dia masih menjulurkan lidah, jadi dia belum siap secara fisik mulutnya. Kemudian kalau 2 bulan memang udah tegak, tapi lidahnya masih suka menjulur. Itu kalau tegak begini dia menelan lebih gampang, makanya dia tidak boleh posisinya tidur kalau memberi makan. Jadi lebih bagus posisinya tegak, karena dengan tegak bayinya lebih gampang menelan gitu ya. Kemudian duduk ya, kadang-kadang orang takut ininya bongkok gitu ya. Dia harus belajar duduk mulai di usia 4 bulan walaupun disangga dulu gitu ya. Jadi 4 bulan itu udah bisa posisi duduk karena duduk itu membuat leher tegak. Kemudian kalau disuapin dia bisa menyapu sendok dengan baik sehingga bisa menelan dengan baik. Posisi itu menentukan kemampuan dia untuk memudahkan kemampuan dia untuk menelan. Ini yang penting ya, kesiapan psikologis. Bayinya mau nggak? Kalau bayinya mau gitu, mangap-mangap gitu, wah itu enak tuh. Tapi kok bayinya udah tolak gini nggak mau, ya udah berhenti dulu. Itu ya, jadi jangan terlalu buru-buru karena makan itu panjang sekali periodenya. Ya bakal makan terus dia gitu, jadi sabar ya. Kemudian lihat ini ya, lapar kenyang itu penting ya. Kalau belajar ngunyah itu pokoknya yang tadinya udah 3 kali makan ya, pagi, siang, sore, coba jadiin 2 kali. Pasti lapar dia. Ya kan nggak terus-terusan dijadiin 2 kali. Ini tahap belajarnya kita jadikan 2 kali misalnya. Kalau bayinya yang susah, tapi ada yang mangap terus gitu ya. Kayak Andara mangap terus ya Bu, hap terus. Tapi popnya susah ya gitu ya. Jadi ada yang mau tapi nggak bisa pop. Ada yang begitu, mau rakus bayinya. Ada yang diare, ada yang nggak bisa pop gitu. Jadi itu semua kita lihat ya. Ada yang susah makan, tapi popnya lancar. Tapi ada yang rakus, popnya yang susah gitu. Jadi kita mesti lihat itu karena anak-anak atau bayi itu masing-masing berbeda. Slide Mas. Nah ini salah satu, saya selalu menantang diri saya dengan problem yang sulit. Ini kembar ya, bayinya bayi tabung, nanti sore dia ada nih. Ini saya pasang di sini, ini bayinya waktu pertama gampang sekali makannya. Ya, jadi ini yang tadi ya, kapan saat yang tepat? Ini 3-4 bulan sebetulnya saluran cerna sudah bisa dia. Tapi ini oral motor tadi yang menjulurkan lidah. Coba lihat posisinya ya. Ya, jadi dia bisa tuh nih anak usia 6 bulan baru mulai. Kemudian tapi usia 1 tahun, entah 13 bulan sampai 18 bulan tuh susah sekali ini anak makannya. Susah sekali. Jadi waktu itu dia benar-benar kurus gitu. Tapi sekarang 2 tahun rakus lagi balapan gitu makannya. Jadi artinya pasti ada tahap itu. Jadi kalau dia tahapnya lagi susah itu, kita juga jangan maksa, lama nanti dia. Cuman jangan tidak berusaha. Ya, tetap kita usaha tapi jangan maksa. Saya selalu bilang harus fun gitu. Kadang-kadang saya banyak belajar dari ibu-ibu. Ada yang kalau ngunyah tuh bayinya gitu ibunya. Saya juga lihat bayinya juga ikut gitu ya. Jadi artinya macam-macam yang kita lihat. Ibu-ibu itu berkreasi luar biasa gitu. Makanya itu kalau di buku itu namanya ada Baby Attila. Itu dia inspiratif sekali buat saya karena saya banyak belajar dari bayi itu. Udah gendut, makannya bagus, tapi ada susah ibunya nyanyi gitu ya, maksudnya sambil goyang-goyang mulutnya. Anaknya juga jadi fun melakukannya. Ini ya, jadi tadi tujuan makan ya untuk tumbuh kembang. Tapi memang tadi kan disiplin juga. Jadi bukan berarti bahwa jadwal makan itu tidak perlu. Perlu, itu untuk disiplin. Waktunya makan, dia harus makan. Saya juga
belajar dari orang tua lagi ya, saya banyak belajar sebetulnya dari orang tua. Ini buku ini adalah rangkuman belajar saya dengan orang tua ya. Jadi ada orang tua yang melakukan kalau bayinya tidak mau makan di jam makan, dia tidak kasih makan, tapi dia tidak boleh netek. Jangan dikasih apa-apa sampai waktu makannya tiba. Gitu ya. Itu juga biasanya kita kerjain kalau anaknya udah agak besar. Jadi kan ada tuh anak 2 tahun gak mau makan, nah itu boleh tuh kita begitukan. Ya, jadi kok dia gak mau makan di pagi misalnya, gak mau, benar-benar gak mau, ya udah tidak boleh makan, tapi hanya dikasih air supaya tidak dehidrasi. Ya, terus sampai makan siang tiba. Karena kalau kita kasih makan lain, biasanya dia gak mau makan. Kemudian saya lihat juga kalau anaknya suka banget sama buah, dia susah makannya. Biasanya, karena mungkin dia kenyang. Bukan berarti tidak baik, tetapi semua komposisi makanan di saat anak tumbuh kalau bisa dapat. Ya, jadi makanya mesti dilihat bayinya itu yang mana gitu. Ya. Karena otak bayi itu kayaknya nyatet gitu. Kalau yang pertama dikenalin buah tuh kayaknya jadi favorit buah gitu. Jadi saya biasanya ya karena saya udah 12 tahun menghadapi bayi atau anak, jadi saya belajar kalau bisa kalau kita mulai dari buah dulu, itu jangan terlalu buah sampai sebulan terus baru kasih makan lain. Kalau bisa tuh buah misalnya 1-2 macam, habis itu mulai aja dari beras atau dari kentang gitu. Jadi dia kayaknya otaknya nyatetnya jadi 2 gitu, double. Tapi kalau dia mulai dari buah gitu kadang-kadang dia jadi benar-benar favorit buah. Atisya juga suka buah ya, Reza ya? Ya kan? Sukanya buah ya? Atisya? Ya. Ya jadi anaknya Reza ini inspiratif juga buat saya. Jadi saya juga jadi banyak belajar. Kemudian ingat, tidak boleh nonton TV sambil makan. Ya, jadi itu adalah pesannya interaksi. Interaksi itu dipakai untuk bicara. Ya, jadi kalau anak melakukan sesuatu, itu kalau bisa fokus ke kegiatan yang dia lakukan. Ya, jadi jangan di depan TV walaupun mungkin lebih cepat. Tapi dia sebetulnya nggak sadar makannya. Dia sembari gitu, nonton TV sembari makan gitu jadinya ya. Jadi kalau mengenalkan itu jangan, jadi yang ideal aja dulu. Itu saya tadi yang saya tekankan, bahwa anak itu bertumbuh, nutrisi udah bagus, genetik bagus, tapi stimulasi tidak baik, anaknya juga jadi nggak bagus. Ya, saya biasanya agak sulit bilang, nih anak akan bagus atau enggak? Kalau belum ngomong benar. Jadi saya kelihatannya kadang-kadang jadi seperti anti TV gitu untuk bayi atau batita ya. Karena kadang bayi itu kita lihat bagus, kita belum tahu nih dia bisa bicara enggak gitu. Kan kita harus nunggu. Nah kalau dia udah doyan banget sama TV, biasanya itu luar biasa, yang lain kalah pasti. Ya, jadi seringkali kan orang tua bertanya, boleh nggak sambil ditemenin gitu. Saya tanya lagi, emang ibu bisa lebih menarik dari TV? Karena TV itu mungkin warna-warni, ada suara, jadi bayinya tuh bengong jadinya. Ya, jadi kalau bisa, mumpung masih bayi-bayi ini, saya tahu ini pesertanya masih 4 bulan, 5 bulan, jangan mulai dari sesuatu yang salah. Kalau udah begitu nanti susah banget. Ya, jadi lebih bagus kasih yang ideal dulu ya. Kemudian slide Mas. Jadi ini ya, jadi kalau saya walaupun bilang mengunyah itu bagus ya jangan 4 bulan atau 5 bulan dikasih yang terlalu keras ya, karena nanti kok tersedak juga bahaya. Tapi kalau waktunya misalnya usia 8 bulan ya, itu 8 bulan itu mesti makan kasar. Ya, mesti 8 bulan itu harus kasar. Jadi saya bilang naik kelas, mesti 6 bulan halus, disaring, blender silahkan. 7 bulan coba bikin lebih kasar. Oh nggak mau, oke kita tetap halus dulu. 8 bulan mesti kasar gitu ya. Kemudian lihat keterampilan ini, asik kok. Jadi maksudnya kalau ngasih makan itu kita lihat tahapnya supaya kita enjoy. Jadi jangan lihat, aduh habis nggak ya gitu. Jadi kita stres sendiri gitu. Ya tapi lihat tahapnya, ya supaya kita jadi semangat melakukannya. Slide Mas. Kemudian ini ya biasanya bubur beras itu lebih tidak alergi ya biasanya ya. Jadi saya biasanya ada di sana makanan favorit bayi. Kalau yang yang umbi-umbian itu mereka suka labu kuning biasanya ya. Kemudian kentang mereka suka ya. Tapi kalau dia nggak suka ya udah cobain beras. Atau beras nggak suka, saya suka minta campur coba ASI. Karena beras itu kan tawar banget. Jadi kadang-kadang bayi nggak mau misalnya. Ya udah dikasih ASI misalnya gitu ya. Tapi memang bubur beras ini biasanya suka disarankan karena dia tidak alergi. Jarang yang alergi ya.
Ini yang namanya Atila nih yang saya bilang kalau makan tuh dari kecil 6 bulan tuh ibunya goyang-goyang, 8 bulan dia keren banget ngunyahnya gitu. Ya, ini anaknya udah umur 2 tahun. Kemudian biasanya tuh jangan langsung dicampur, makanannya satu-satu dulu. Ya, jadi biasanya kan 6 bulan itu mulai makan, misalnya kita kasih bubur beras, nanti pasti ibu nanya, boleh nggak dicampur bayam, boleh nggak dicampur wortel? Boleh, tapi nanti. Jadi beras, terus baru ditambahin beras tadi kan udah aman misalnya, baru ditambahin apa, mau wortel dulu, mau apa, mau bayam dulu, apa aja boleh. Karena kalau 6 bulan itu sebetulnya sudah agak bebas, kita boleh memilih apa saja tapi bertahap ya. Kemudian ini kalau bayinya susah makan, jangan disusui dulu kalau mau ngasih makan. Tapi kalau dia gampang makan boleh, karena memang MPASI itu kan dikit perannya. Ya, kalau dia gampang aja tuh anaknya makan gitu ya udah disusuin dulu terus baru makan nanti gitu boleh. Tapi kalau dia susah makan, biasanya saya suka nyaranin coba kalau pagi mandiin dulu terus langsung dikasih makan gitu ya. Atau nanti baru bangun, kan biasanya jam 9 gitu tidur, nanti dia bangun jam 11 ya. Nah itu dikasih makan gitu ya biasanya. Atau kalau yang sore, habis mandi sore, jangan terlalu sore ya mandinya ya. Supaya makannya itu paling lama, kan bayi itu kan 30 menit saja makannya. Jadi kalau udah lebih 30 menit lebih bagus di stop. Karena kalau dia udah terlalu lama makanannya juga nggak enak, bayinya juga bosen. Jadi saya biasanya menyarankan antara jam 5, jam 6 adalah makanan terakhir. Ya, jadi supaya nanti kalau malam udah nyusu aja gitu ya. Slide, Mak. Jadi sebetulnya itu mana yang duluan itu nggak ada, apa aja boleh. Mana aja boleh, ibu lihat bayinya sukanya yang mana. Atau kita mungkin nggak usah khusus membeli makanan, dia masuk sedikit, itu di rumah ada makanan apa. Gitu ya. Jadi misalnya beras pasti ada, oke beras. Misalnya ayahnya suka makan pisang, mau pisang dulu, boleh silahkan, apa saja bisa. Ya, kalau udah 6 bulan itu apa saja bisa. Ini lagi-lagi ya, tekstur dan porsi, perhatikan. Kalau bayinya kurus, jangan ragu-ragu, tingkatkan saja porsi. Gak usah tunggu komando dokter anak, naikin aja, gak akan ada yang salah. Kalau udah 6 bulan itu, bayi saya kok kurus ya, udah saya naikin aja deh gitu, gak apa-apa ya, slide. Kemudian ini ya, ini yang ditekankan ya, jadi jangan terlalu cepat. Ada yang 2 hari, katanya ada yang 3 hari. Tapi kalau bayinya alergi, kelihatannya kalau bayi alergi itu kan dia kayak bayinya keponakannya Reni ya. Itu kalau bayi alergi biasanya lebih panjang ini apa ngasih makanannya. Jadi kadang-kadang 4 hari, 5 hari baru ganti. Apalagi kita sedang memberi makanan yang potensial untuk alergi. Potensial alergi itu biasanya ikan, telur, kacang-kacangan, itu biasanya sering alergi. Protein itu sering alergi. Jadi kalau kita termasuk bayi kita yang punya ini alergi, kalau kita ngasih misalnya ayam gitu, itu protein ya. Tetap kita harus lihat dia alergi enggak. Alergi itu tandanya banyak ya, di buku ada. Enggak bisa pup, batuk, merah-merah, enggak bisa tidur malam misalnya ya, atau diare. Itu semua tanda-tanda alergi pada bayi. Alergi bukan keadaan yang bahaya, jadi jangan takut. Ya, jangan takut dan jangan berharap hilang karena memang itu udah dari sononya gitu ya. Slide Mas. Ini tadi ya diulang lagi, jadi makannya mesti tegak, posisi tubuhnya ini penting ya. Slide Mas. Kemudian ini ya, jadi kan sering kenaikan berat badan itu berapa sih harusnya? Kan tadi berat badan itu penting karena dia berkorelasi dengan kekebalan anak. Jadi kalau nanti udah mulai makan, itu kan di atas 6 bulan, itu sekitar ini nih per bulannya. Atau kalau per hari ini. Terus kalau nggak dapet, misalnya monitor aja, lihat aja grafiknya. Pokoknya dia nggak boleh flat begini, atau dia turun. Jadi makanya tiap bulan kalau nggak sempet dokter anaknya menggambar, saya suka menggambar kalau anaknya kurus. Karena saya harus kasih lihat ibunya. Tapi kalau gendut saya biasanya, udah aman gitu. Tapi kalau kurus ini tiap bulan gitu ya supaya tahu arahnya. Ya di buku ada tuh kalau arahnya bagus itu dia mengikuti persental. Tapi kalau dia begini berarti porsinya kita tambah. Atau porsinya udah banyak mungkin teksturnya atau komposisinya. Ya yang bikin gemuk itu biasanya karbohidrat sama protein itu ditambah aja gitu ya. Slide Mas. Ini yang sering kali orang takut ya kalau nitrat bayam itu boleh nggak, wortel boleh nggak? Boleh kalau 6 bulan boleh. Tapi kalau belum jangan. Kemudian madu ini nggak boleh kalau di bawah setahun karena takut ada kuman ini ya.
Kemudian di bawah setahun juga kalau bisa tidak memberi susu cair ya di bawah 12 bulan ya. Tapi kalau mendekati 12 bulan silahkan ya. Slide Mas. Ini saya pentingkan finger food ya. Saya ada ulas khusus finger food. Karena finger food itu unsurnya banyak. Mengambil makanan, mengarahkan ke mulut, mengunyah. Itu pesannya kalau dia bisa makan dengan baik. Jadi finger food itu biasanya kita, kalau dia maunya di 6 bulan boleh ya. Ada yang sering baca tentang baby led weaning misalnya itu dia dari pertama ngambil. Tapi 8 bulan kalau nggak ngambil dia harus difasilitasi supaya melatih tangannya. Ya, slide Mas. Di ini juga ada tentang air ya. Air itu perlu enggak berapa banyak di buku baca ya. Ini kayaknya udah mau selesai. Ini tekstur. Frekuensi rata-rata ini saya bilangnya 125 6 8 bulan ya. Jadi kalau setengah mangkok itu sekitar ini. Ya, setengah mangkok sekitar ini. Terus ASI-nya kapan? Ya di antara itu. Ya. Jadi dia nggak pakai jadwal. Silahkan gitu. Ya, slide Mbak. Ini karena saya sering sekali ditanya tentang jadwal, di buku itu ada ya jadwal. Ini malah saya udah, ini jadwal bukan kaku begini ya. Kalau ibu misalnya anaknya paling lapar pagi aja. Ini hanya contoh. Tapi biasanya memberi makan itu tidak disarankan sore karena kalau alergi takutnya malam dia nggak bisa tidur. Kalau baru pertama. Ya, jadi misalnya anak 8 bulan kita mau ngasih ikan misalnya nih ya. Jangan dikasih sore, pagi aja. Jadi kalau dia badan itu paling bagus pagi siang sore dia. Maksudnya karena ada hormon tertentu yang agak tinggi di pagi siang sebetulnya. Jadi kalau dia alergi itu badan membantu. Tapi kalau sore mau malam itu, makanya kalau bayi yang alergi itu suka batuk malam gitu atau suka nggak bisa tidur malam. Kalau yang baru lahir tuh suka molat-molat malam itu karena memang ada hormon yang rendah di malam hari. Karena itu pemberian makanan yang potensial alergi biasanya kita taruhnya di pagi. Ya, slide Mas. Nah ini ya yang kendalanya ini banyak juga ya. Jadi kalau udah marah ya udah selesai. Kemudian banyak sekali yang tanya makanan instan atau rumahan. Saya lebih menyarankan makan rumah dulu daripada instan di awal. Karena kalau kita mulai dari makanan instan biasanya gurih rasanya enak. Bayinya susah sekali makan sayur asem nanti. Makanan-makanan kita. Kan umur setahun kita pengen dia makan soto, rawon, boleh ya setahun ya. Tapi nanti kalau kita kasih makanan instan dia susah menerima makanan yang kita bikin biasanya. Jadi saya tidak menyarankan makanan instan di awal. Kalau nanti susah makan, itu alternatif terakhir. Jadi kadang-kadang saya juga suka menyarankan makanan instan kalau saya ketemu bayi yang udah susah makan, berat badannya susah naik, terpaksa kita memilihnya makanan instan. Kenapa? Makanan instan itu porsinya kecil, komposisinya diatur. Ya, kalau memang susah sekali makan, ya terpaksa. Terus ngakalinnya gimana supaya dia bisa makanan yang kita bikin, campur aja ke sana. Misalnya kan ada yang jual tim saring rasa ayam gitu, ya udah campur aja ke situ ayamnya, campur aja ke situ bayamnya. Pelan-pelan instannya diturunkan. Jadi sangat fleksibel ya. Jadi saya sih bilang ilmu itu nggak harus yang A, harus B gitu. Dia sangat lentur ya. Slide Mas. Ini yang tekstur ya. Jadi teksturnya itu ini kalau yang lembut banget ini ya. Tapi kalau dia udah mulai bisa ngunyah tuh malah ini yang finger food. Finger food itu tidak harus dari biskuit ya. Pisang, brokoli dikukus, wortel gitu juga bisa. Malah saya sering menyarankan itu karena itu rasanya lebih original. Di bagian pendahuluan dari buku saya katakan bahwa bayi itu sebetulnya standarnya rasa dia itu jangan pakai lidah kita. Tetapi dia itu harus dikasih yang ideal dulu. Jadi kita ini udah kecampur-campur dengan rasa macam-macam kan, bayi kan belum, baru hanya kenal ASI misalnya dia. Atau kenal formula misalnya, dia baru itu kan, jadi kita kasih makanan lain. Terutama bayi-bayi yang mendapat formula itu saya sangat tidak sarankan makanan instan, karena dia udah dapat yang instan nih. Ya, tapi kalau bayi-bayi ASI kita lihat bayinya, kalau dia susah sekali makan, kemarin saya punya bayi dapat 14 bulan kok masih 7 kilo, ibunya kuliah, aduh bayinya kecil, pucat, kasihan gitu. Maka saya bilang emang kuliah ini harus ya, saya saking kesiannya sama bayinya. Nah itu saya sarankan makanan instan. Ya biasanya ya kalau ketemu bayi yang susah. Slide Mas.
Ini juga contoh-contoh makanan instan. Gula dan garam aman 12 bulan. Tetapi kalau bayinya susah makan, ya susah sekali makan, saya suka tuh saranin 9 bulan kasih aja deh rasa. Ya, tapi jangan di 6 bulan. Karena ginjalnya dia kita belum tahu mampu nggak dia mencerna garam. Kalau gula itu udah diteliti bahwa rasa manis itu membuat bayinya lebih sensitif. Itu kan kalau kita biasa kasih dia manis, dia jadi suka manis. Jadi jangan dibiasakan, ya. Walaupun kita bilang 1 tahun boleh makan apa aja, jangan dikasih permen, jangan dikasih coklat, jangan dikasih es krim gitu. Kan memang boleh bebas, tapi bebasnya yang sehat tetap kalau bisa, ya. Slide Mas. Ini makanan keluarga. Ini mungkin slide terakhir. Slide Mas. Terakhir, ini makanan keluarga. Ya, jadi kalau makanan keluarga udah kayak kita, cuma dia tidak punya makan malam, makannya sore. Ya, sore jam 5 habis mandi makan. 30 menit udah selesai. Kalau nggak habis besok lagi aja makannya. Ya, jadi jangan jangan dibiasakan untuk sampai jam 9 malam masih ngasih makan. Bayinya kan mau tidur. Susah dia tidur jadi kalau dikasih makan menjelang tidur. Ya, oke. Saya rasa ini terakhir ya, slide Mas. Ini masih cuman tekstur, slide Mas. Nah, ini yang saya mau jelaskan ya. Ini yang saya bilang kalau kalau ini garis persentile, ya. Ini yang tengah-tengah ini persentile 50. Kalau yang ke bawah ini misalnya dia jarak arahnya begini, ini dia di sini ini harus memberi makan nih di sini. Atau kalau dia udah diberi makan, porsinya harus dinaikin. Ya. Tapi kalau misalnya ini nih ya, nih ya pokoknya udah garis begini nih. Jangan bertahan dimakan cuma 3 kali, naikin lagi aja. Mungkin dagingnya ditambah, mungkin porsinya ditambah, mungkin teksturnya ditambah. Ya, yang bagus itu ini. Cuman kalau dia udah, ini menjauhi garis persentile, ini namanya garis persentile. Ya, itu dia, ini juga harus hati-hati. Kan ada yang bayinya bergerak terus dok, anak saya bergerak terus makanannya kemana padahal banyak banget. Kalau bayinya bergerak saya suka gini, makan, main, makan lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kan ada tuh main terus dok padahal banyak sekali. Kalau dia grafik ini menceritakan kemana bayinya makanannya. Karena bayi itu kan kalau bergerak berarti 2 tujuannya. Untuk bergerak, jadi makanan yang dipakai untuk bergerak sama untuk tumbuh. Jadi kalau dia banyak bergerak berarti porsinya kita harus naikkan. Gampang ya? Gampang kok ya. Oke, saya rasa ini terakhir. Terima kasih, mudah-mudahan cukup jelas ya. Silahkan Reza. Iya, selamat siang. Nama saya Uni. Saya mau tanya ke Dokter Tiwi. Mungkin nanti juga kalau nanti Dokter Reza, Mas Reza bisa ada input. Jadi anak saya umurnya 1 tahun. Dia itu kalau dari umur 6 bulan beratnya udah sangat over 9,5 waktu umur 6 bulan. Sekarang berapa? Sekarang 10,5. Naiknya cuma dari 6 sampai memang sedikit 1 tahun. ya. Nah, dia itu punya kesusahan untuk makan. Jadi untuk susah makan. Jadi dari awal dia menolak agak, tapi sampai umur 8 bulan udah mau walaupun agak-agak susah. Masih. Karena naiknya dari growth chart-nya itu dia datar. Seharusnya kan dia naik, tapi dia dari datar itu maksudnya memotong garis persentile ya? Iya. Jadi karena datar maksudnya memotong. Enggak naik, sempat naik cuma 100 gram, turun lagi karena aktif banget anaknya kayak gitu. Terus waktu itu sempat ke dokter Tiwi di umur 8 bulan waktu pindah ke Jakarta. Sebelumnya kan saya di Surabaya. Sebelum waktu di Surabaya sih dia nggak terlalu susah makan. Begitu pindah ke sini udah mulai suasananya beda, susah banget makannya. Ya. Saya Pertanyaannya? akhirnya ke Dokter Tiwi dikasih syarat, dikasih untuk instan ya, kasih makanan instan dicampur. Makanan instan, oke. Nah sampai sekarang masih susah untuk lepas dari instan juga. Ini couplingnya Reza nih nanti, jadi pijet-pijetnya mungkin berperan. Susah, terus habis itu setelah 1 tahun saya punya keputusan untuk udah nyetop instannya aja. Ya. Saya coba kasih makanan keluarga. itu, tapi semenjak udah 2 mingguan ini dia nggak ini ya dok, nggak mau makan nasi, nggak mau. Jadi saya kasih finger food yang kayak misalnya bola-bola nasi atau itu cuma gigit-gigit, cuman habis sedikit, habis itu udah nggak mau. Saya nggak maksa sih, cuman jadinya
sedikit banget yang masuk. Itu kira-kira gimana ya dok solusinya? Ya. Jadi nanti Reza akan banyak menerangkan atau memberikan pijat ya. Jadi walaupun menurut Reza ini belum banyak dia lihat di kamar praktek, tapi untuk yang ibu ya mungkin coba di samping 1 tahun itu udah makanan keluarga, coba bikin yang lebih enak, tapi benar. Jadi biarkan dia yang mengeksplor sendiri, ya betul. Tapi harus lebih sering saja, ya. Jadi jangan paksa, tapi tetap berusaha. Makanannya menunya udah seperti kita, paparkan dengan. Kalau kita lagi makan itu dia harus ada. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Biarkan aja dia melihat orang makan dulu, gitu ya. Karena 1 tahun itu udah dia. Sorry, vitamin tidak ada yang bikin makan. Lebih banyak nafsu makan itu ke psikologis sebetulnya. Ya, jadi saya belum ketemu tuh atau belum pernah tahu vitamin yang bikin mau makan. Ada obat-obatan yang efek sampingnya nafsu makan, tapi saya tidak begitu sarankan untuk dipakai. Kecuali dia jelek banget, itu pun juga nggak berani pakai cepet-cepet. Sudah siap? Oke, silahkan.